Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'a. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua di mana Allah memanggil kepada para hambanya dengan sebutan yang mulia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala kenikmatan yang Allah berkahi kepada kita semua, di mana hingga saat ini kita masih dalam keadaan muslim, di mana hingga saat ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk berusaha untuk bertakwa kepadanya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara mencari ridha Allah Subhanahu wa taala adalah kita berusaha mencari pemahaman ilmu agama, memperbaiki diri kita agar diri kita terjauhi dari hal-hal yang dilarang oleh syariah, dari kejahilan-kejahilan, dan agar diri kita dimudahkan untuk memasuki surga. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ketahuilah, sesungguhnya ilmu Islam, ilmu syar'i adalah suatu perkara yang sangat penting, perkara yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Bahkan bukan cuma orang saja, suatu masyarakat, suatu bangsa itu sangat membutuhkan ilmu Islam dalam perjalanan peradabannya. Itulah pentingnya ilmu Islam, di mana ilmu Islam adalah ilmu yang dapat melindungi kita dari siksa api neraka. Dengan ilmu Islam kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu Islam kita bisa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar, cara yang benar, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ilmu Islam kita bisa melindungi diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara banyak hal yang Allah ciptakan di dunia ini, ada satu perkara yang Allah perintahkan kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hal tersebut kepada Allah. Apa itu? Tidak lain adalah ilmu. Di mana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, ilmu syariah Islam, di mana dengan ilmu ini kita dapat melindungi diri kita dari godaan-godaan syaitan. Kita dapat melindungi diri kita dari hal-hal yang haram, perkara-perkara yang terlarang. Dan dengan ilmu ini kita dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkatnya.
Dan saudaraku yang dirahmati Allah, suatu kenikmatan bila kita bisa belajar ilmu Islam. Di mana di antara manfaat mempelajari ilmu Islam, Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang melewati suatu jalan dengan niat untuk mencari ilmu agama, maka hal tersebut Allah akan memudahkan bagi orang tersebut jalannya untuk masuk surga. Siapa dari kita yang tidak menginginkan surga? Siapa dari kita yang tidak ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah semua umat, terlebih lagi umat Islam, pernah mendengar tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Di mana nikmat surga ada nikmat yang abadi, dan menjadikan surga sebagai tujuan akhir kita, rumah akhir kita. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut dengan banyaknya godaan-godaan syaitan yang ada di dunia ini? Tanpa adanya ilmu agama, maka seseorang mudah saja menyimpang dari jalan yang telah Allah tetapkan, dari jalur yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah, inilah pentingnya belajar ilmu agama Islam. Apapun pekerjaan kita, apapun mata pencaharian kita, apakah kita sebagai penjual, pedagang, petani, nelayan, pegawai, maka tetaplah berusaha untuk belajar ilmu agama Islam. Luangkan waktu untuk belajar ilmu agama Islam. Ilmu agama Islam adalah ilmu yang tidak ada batas tamatnya. Berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya yang mungkin kita setelah tamat SMA kita kuliah S1, S2, S3, atau bahkan kalau sudah profesor dianggap sudah puncaknya. Berbeda dengan ilmu-ilmu tersebut, ilmu Islam tidak ada tamatnya selama kita masih hidup. Kapan kita selesai belajar agama Islam? Yaitu saat kita dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Oleh karenanya, saudaraku yang dihormati Allah, berusahalah untuk terus semangat belajar agama Islam. Tabahlah dalam menuntut ilmu agama Islam. Pasti banyak cobaan, pasti banyak rintangan. Baik itu rintangan berkaitan dengan keluarga kita, baik itu rintangan berkaitan dengan kolega-kolega kita, kawan-kawan kita, ataupun berkaitan dengan realita hidup kita. Namun itu semua tidak lain adalah godaan-godaan syaitan agar kita menyimpang dari jalur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati Allah, insyaallah dalam materi ini dan kedepannya kita akan berusaha mendidik diri kita agar menjadi muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim yang teguh pendiriannya dalam Islam, muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari kesyirikan-kesyirikan. Saudara yang dirahmati Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini sebagai makhluk yang sosial. Jadi ini adalah suatu fitrah. Kita ingin berkumpul, membuat komunitas, itu suatu naluri.
ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana setiap diri kita itu condong untuk bergaul, untuk bergabung dengan masyarakat lainnya. Dan kecondongan ini menumbuhkan adanya perkenalan, menumbuhkan adanya hubungan yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya, wahai para manusia sekalian, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang lelaki dan seorang wanita. Insya Allah kita semua paham ya, kita ini berasal dari mana? Dari laki-laki ini adalah Nabiullah Adam alaihissalam, dan wanita yang dimaksud di sini adalah Hawa, istrinya Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi dari ayat ini jelas kita adalah keturunannya Nabi Adam dan Hawa. Kita bukan keturunannya yang teori yang terkenal, teori evolusi, bukan ya. Kita bukan keturunan monyet, bukan ya. Kita ada keturunannya Nabi Adam dan Hawa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kelompok, kabilah, agar kita bisa saling mengenal satu dengan lainnya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, terciptanya komunitas, terciptanya kelompok yang ada di dunia ini tidak lain adalah fitrah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bila mana sudah tercipta suatu komunitas, suatu kelompok, tentulah akan ada aturan yang namanya hak dan kewajiban. Setiap orang, setiap masyarakat itu memiliki hak dan kewajibannya, di mana tingkatan dari kewajiban atau hak-hak tersebut itu bergantung dari jauh dan dekatnya hubungan orang tersebut. Apa yang wajib bagi kita terhadap orang tua kita dari hak orang tua kita tentu berbeda dari hak pasangan kita. Jadi jangan disamakan. Kita menyamakan hak pasangan kita dengan hak orang tua kita. Yang lebih parah lagi, di mana ada realita zaman sekarang lebih mengutamakan hak pasangannya dibandingkan hak orang tuanya. Dan itu banyak buktinya. Apalagi pemuda-pemuda zaman sekarang. Wali'adzubillah. Giliran saat orang tuanya minta untuk dia membersihkan dirinya sendiri, merawat dirinya sendiri, membersihkan rumah, atau pergi untuk belanja dan sebagainya, atau meminta agar diantar, dijemput. Ini ada dari para pemuda tersebut atau dari orang-orang tersebut yang saat diminta orang tuanya acuh atau berat hati. Terlebih lagi dengan terciptanya adanya game. Saat diminta oleh orang tuanya untuk membantu dengan masamnya, dia menghadapi orang tuanya karena telah mengganggu kegiatan gamenya. Ini suatu akhlak yang buruk, perilaku yang tidak pantas. Namun saat dia ketemu, wali'adzubillah, ingin ngapel, ingin datang ke rumah, mungkin apakah calon istrinya kah? Ataukah mungkin waliyadzubillah pacarnya lah? Atau mungkin sudah menjadi pasangannya? Masya Allah, yang di rumah dia kapur aja.
mungkin jarang terawat dirinya. Saat ketemu pasangannya, dia Masya Allah gagah pakaian, Masya Allah baru semuanya, mantap. Berusaha mencari hati, memikat pasangannya, membawakan berbagai macam hal-hal kepada pasangannya, berusaha memberikan pengorbanan kepada pasangannya. Ini kan sudah terbalik ini. Yang harusnya orang tuanya didahulukan, malah mendahulukan pasangannya. Dan ini terlarang dalam Islam. Dan banyak kejadian. Bahkan ada yang sudah menikah, orang tuanya butuh bantuan, bisa-bisanya orang tuanya minta bantuan, dia bilang, tunggu dulu Pak, Bu, saya minta izin dulu ke istriku. Subhanallah. Ini anak, bagaimana didikannya? Kok dia lebih mendahulukan pasangannya dibandingkan orang tuanya? Jadi masing-masing tingkatan itu berbeda-beda tergantung dari dekat dan jauhnya hubungan tersebut. Oleh karenanya, saudara yang dirahmati Allah, begitu juga hak terhadap muslim berbeda dengan hak terhadap selain muslim. Dan seorang muslim atau seseorang itu dituntut untuk adil dalam hal-hal ini, menempatkan perkara hak tersebut, memberikan pemilik hak haknya. Itulah tuntutan terhadap seorang muslim. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, kita ketahui ya, dalam sejarah Islam, saat Rasulullah SAW membawa kaum muhajirin ke kota Nabiullah, ke kota Madinah, di mana kaum muhajirin dalam kondisi mereka tidak memiliki apa-apa, harta ditinggalkan, tidak boleh, dilarang oleh kafir Quraisy untuk membawa harta mereka. Jadi mereka tidak memiliki sesuatu apapun, dan datang ke suatu wilayah yang mereka tidak memiliki keluarga. Sesampainya di sana, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin. Muhajirin adalah orang-orang yang datang dari kota atau orang-orang yang datang berhijrah ke kota Madinah. Sedangkan Ansar adalah orang-orang Madinah yang menerima para pendatang. Maka saat muhajirin datang, Rasulullah SAW mempersaudarakan, membuat ikatan persaudaraan antara muhajirin dan Ansar. Di sini Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW persaudarakan dengan Abu Darda. Kita lanjut lagi kisahnya ya. Suatu ketika, karena setelah dipersaudarakan ya, namanya saudara tentunya adanya kunjungan satu dengan lainnya. Maka Salman Al-Farisi diajak oleh Abu Darda untuk berkunjung ke rumahnya. Setibanya di rumahnya Abu Darda, Salman Al-Farisi mendapati Ummu Darda dalam kondisi yang agak sederhana, agak memprihatinkan. Saat ditanya oleh Salman Al-Farisi, apa yang terjadi padamu wahai Ummu Darda? Maka Ummu Darda mengatakan, wahai Salman, saudaramu Abu Darda itu tidak lagi membutuhkan dunia. Ingat, ini bukan pujian ya. Ini ada sedikit sindiran. Jadi jangan dipikir, oh Masya Allah orang ini sudah zuhud, sudah bagus, dia tidak lagi butuh dunia. Ini kalau wanita ngomong, dia tidak butuh dunia, wah ini ada sindiran ini. Bahwasanya Abu Darda, dia terlalu fokus dalam ibadahnya, sedangkan masalah dunianya, kehidupan sehari-harinya, itu agak terabaikan. Saat mendengar tersebut, Salman, Salman melihat dulu. Akhirnya Abu Darda mengajak Salman makan. Saat diajak makan, disuguhkan makanan, dibuatkan oleh Abu Darda makanan untuk Salman. Maka Abu Darda mengatakan, wahai Salman, silakan makan, sesungguhnya saya puasa. Apa yang dikatakan Salman? Tidak, saya tidak akan menyentuh makanan tersebut kalau kamu tidak makan bersama saya.
Ini puasanya bukan puasa wajib ya. Ini puasa sunnah. Jadi jangan nanti ada yang bilang, oh ini kenapa orang berpuasa disuruh batal? Nah, karena puasanya puasa sunnah. Dan kebetulan ini ada tamunya diajak makan. Nah, kita diantara adab kita, kalau ada tamu dan mengajak kita makan, ayo kita temani dia. Akhirnya Abu Darda makan. Malamnya saat mereka tidur, Abu Darda bangun, ingin sholat malam. Salman tahu kalau Abu Darda bangun. Salman mengatakan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, sini tidur lagi. Oke, Abu Darda tidur lagi. Berapa waktu kemudian Abu Darda bangun lagi, ingin sholat lagi. Salman mengetahui tersebut, Abu Darda sini tidur lagi. Nah, pas sepertiga malam terakhir, di pertengahan akhir malam, Salman bangun, mengajak Abu Darda, ayo bangun kita sholat. Maka Abu Darda dan Salman bersama-sama sholat. Kelanjutan hadisnya, intinya saat Salman melihat Abu Darda begitu fokus dalam beribadah dan terlihat agak mengabaikan hak-hak keluarganya, maka Salman sebagai saudara memberikan peringatan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, inna li rabbika alaika haqq wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya Salman Al-Farisi memperingatkan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, wahai saudaraku, sesungguhnya bagi Tuhanmu, bagi penciptamu ada haknya. Pencipta kita memiliki hak terhadap diri kita. Dan dirimu memiliki hak terhadap dirimu. Ini maksudnya diri kita memiliki hak terhadap diri kita. Contohnya kita ini manusiawi, butuh makan, butuh tidur. Oke? Kita manusiawi, butuh makan, butuh tidur. Saking semangatnya kita ibadah, oh enggak, saya tidak mau makan, saya pengen puasa seumur hidup. Saking inginnya sholat malam, oh tidak, saya tidak mau tidur, saya ingin tiap malam sholat. Nah, hal-hal ini sudah di luar batas kewajaran. Bila mana kita sudah mengantuk, capek, dan sudah waktunya tidur, ya nggak usah dipaksa lagi. Ini yang kondisi ada, diajak kawannya setelah sholat isya, yang sunnahnya kita setelah sholat isya tidur, karena diajak kawannya, mau dia diajak kopdaran lah, mau diajak untuk makan ke kafe dan sebagainya, akhirnya lupa. Dia sudah ngantuk, badannya udah capek, udah lelah karena banyak ngomong. Bablas waktunya, balik rumah, tidur, bangun-bangun sudah zuhur, kelewat subuhnya. Dan terus menerus akhirnya dia jatuh sakit. Nah, ini artinya dia tidak memberikan hak kepada dirinya. Dan begitu juga kita. Sudah tahu diri kita ini mudah sakit, manusia ini perlu merawat dirinya. Ini enggak. Yang harusnya kita itu sehat walafiat. Ingat, namanya muslim itu adalah butuh muslim yang pribadi yang kuat, yang sehat. Oh Ustaz, muslim yang sehat adalah yang banyak makan. Hantam sana, mau duren, mau coto Makassar, yang penting hantam, yang penting enak Ustaz. Badannya tidak diperdulikan, tidak pernah olahraga, tidak pernah merawat diri, tidak disangka, dicek darahnya kolesterol.
Tidak disangka dicek darahnya, darah tinggi atau penyakit gula, umurnya tinggal sekian tahun. Akhirnya dengan penyakit tersebut dia susah untuk beribadah. Ini adalah orang-orang yang melalaikan hak dirinya sendiri. Begitu juga keluargamu, wahai Abu Darda, memiliki hak atas dirimu. Saudara yang dirahmati Allah, ya Allah, ini kalau kita baca hadis ini, kita banyak lalai. Terlebih lagi ini, wali ahlika alika haqqa. Banyak para santri, banyak para dai, banyak para aktivis agama. Insya Allah hadis ini mereka baca, bahwasanya keluarga itu memiliki hak terhadap diri kita. Namun saat kenyataannya justru banyak orang-orang yang semangat beragama, semangat memperbaiki orang lain, keluarganya terabaikan. Semangat berdakwah di luar, yang di dalam rumah terabaikan. Ini sungguh sangat disayangkan dan banyak terjadi. Dakwah di luar, aktif sana sini, di rumahnya tidak tersentuh dakwah, tidak pernah ada kajian, tidak pernah memberikan tausiah kepada orang tuanya, tidak pernah menasihati adik dan saudaranya. Jalan sana sini, memperingatkan orang sana sini, yang di rumahnya terabaikan. Untuk dakwah dia berani mengeluarkan banyak hal, untuk keluarganya terlalu menahan diri. Ini kan tidak imbang. Tirulah Rasulullah SAW, pribadi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan kita. Di mana Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menjelaskan bahwasanya saya adalah orang yang terbaik terhadap keluarga saya. Jadi kita sebagai orang yang menuntut ilmu agama, belajar, silakan kita berdakwah. Silakan kita mencari kebaikan, pahala sebanyak apapun, namun jangan lupakan keluarga kita. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap orang-orang yang memiliki haknya. Di mana dalam hadis ini, dalam konteksnya Salman, wahai Abu Darda, ya perhatikan keluargamu. Silahkan saja kamu beribadah, tapi tolong lihat bagaimana dirimu. Bagus kamu memahami hak Allah Subhanahu wa taala, tapi dirimu pun memiliki hak. Kalau kita sudah menunaikan hal-hal yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya kita lihat kalau ternyata keluarga kita membutuhkan keberadaan kita, begitu juga saat tubuh kita membutuhkan perhatian kita, maka berikanlah perhatian tersebut. Jangan sampai kita berat sebelah. Pada hari berikutnya Abu Darda mendatangi Rasulullah SAW menjelaskan nasihat Salman, maka Rasulullah SAW mengatakan, sadaqah Salman. Salman benar. Saudara yang dirahmati Allah, bila kita membaca hadis ini dalam konteks pembagian hadis, di mana kita ketahui hadis itu ada hadis fi'li, perbuatan Nabi SAW, ada hadis qauli, yaitu dari ucapan Rasulullah SAW, ada hadis takrir, yaitu ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini termasuk hadis takrir, di mana Rasulullah SAW membenarkan perbuatan Salman Al-Farisi yang menasihati saudaranya Abu Darda. Saudara yang dirahmati Allah, dan dalam cara menunaikan hak-hak tersebut kepada orang-orangnya,
Hal ini membutuhkan pemahaman. Hal ini membutuhkan ilmu. Kita harus paham, memiliki pemahaman dan ilmu terhadap tingkatan-tingkatan pemilik hak. Di mana bila suatu ketika terjadi bentrok antara hak si fulan dan hak si fulan ini terjadi bentrok, maka kita tahu mana yang harus diutamakan dan mana yang harus diakhirkan. Tadi seperti di awal saya sudah jelaskan, saat ada bentrok antara perintah orang tua, antara hak orang tua dan hak istri kita, pasangan kita, ya ini nggak usah ragu lagi. Kita harus utamakan orang tua kita, barulah pasangan kita. Tolong jangan dibalik. Saat orang tuanya minta tolong, lambatnya minta ampun, udah gitu mukanya masam, ini saat apa kek, calon istrinya kah, atau waliyadzubillah apa pacarnya kah, belum jadi istrinya loh, cuma di konteks datang ya, itu pakaiannya langsung cari motor, tancap gas, datang. Ini kan lucu, mengabaikan hak orang tuanya, mengutamakan hak pasangannya. Jadi jangan boleh dengan adanya pemahaman dan ilmu kita mengetahui mana yang harus diutamakan dan mana yang harus diakhirkan. Naam. Saudara yang dirahmati Allah, jam berapa Isya? Tinggal berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 10 menit. Baik. Saudara yang dirahmati Allah, maka hak yang pertama kali yang harus kita utamakan sebagai posisi kita sebagai seorang hamba Allah, posisi kita sebagai seorang muslim, posisi kita sebagai makhluk, hak yang pertama kali yang harus kita utamakan tidak lain adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hak Allah kepada hamba-hambanya adalah perkara yang nomor satu harus kita ketahui. Saudara yang dirahmati Allah, mengetahui hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya adalah suatu perkara yang paling wajib dan paling utama. Kita harus tahu hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita. Kita sebagai muslim, sebagai hamba Allah, sebagai ciptaannya, kita harus tahu apa saja kewajiban kita, apa saja hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Di mana hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu paling diutamakan dibandingkan hak-hak lainnya. Nah, ini kalau ada bentrok antara pilihan hak Allah dan pilihan hak manusianya, maka utamakan hak Allah. Di mana kita melaksanakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tujuan utama penciptaan kita. Perlu diketahui, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan utamanya tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan utama kita adalah menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hak Allah? Dijelaskan hak Allah itu tidak banyak ya. Tidak ribet-ribet ya. Hak Allah simpel aja. Kita sebagai hamba, sebagai ciptaannya, apa hak Allah? Yaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, kemudian menjauhkan diri kita dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak Allah apa? Yang pertama, mentauhidkan
Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Segala bentuk ibadah tauhidkan Allah. Jadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan ibadah kita. Tidak boleh ada niat lainnya dalam ibadah kita. Kita sholat, kita tujukan kepada Allah. Kita puasa, kita tujukan kepada Allah. Kita zakat, kita haji, umrah, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk ibadah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini bisa kita mengerti ya, bahwasanya di antara hak Allah yaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah. Berikutnya, hak Allah kepada hambanya adalah kita menjauhkan diri kita dari menyekutukan Allah, dari berbuat syirik. Di mana banyak kita dapatin orang-orang yang Masya Allah tabarakallah 5 waktu sholatnya. Kita dapatin puasanya Masya Allah bagus, zakatnya Masya Allah mantap, haji umroh berulang-ulang, akan tetapi saat menyembelih sembelihan dia menyekutukan Allah. Saat takut dia malah datang ke dukun. Saat melewati suatu tempat bukannya mencari perlindungan kepada Allah, malah dia meminta perlindungan kepada makhluk gaib. Hal-hal seperti ini terlarang dalam Islam. Kita dituntut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, yaitu beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah sekali-kali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita di waktu berikutnya karena sudah masuk sholat ya. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza subhanaka wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bila mana ada pertanyaan, tafadhal, silakan ditulis, silakan di Ada pertanyaan? Berapa menit antara sholat sama ini? 5 menit. Masih cukup waktu ya? Taib, fadhal. Bagaimana cara menasihati orang tua yang tidak melaksanakan sholat? Taib, subhanallah. Ini pertanyaan yang hampir semua para dai atau kita ya anak-anak muda dilema ya kita ya, harus menasihati orang tua kita yang sering meninggalkan sholat. Saudara yang dirahmati Allah, yang pertama perlu kita ketahui, tadi sudah Anda jelaskan bahwasanya hak-hak tersebut memiliki tingkatan-tingkatan, di mana tingkatan yang paling pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya adalah hak orang tua. Jadi tolong jangan pernah kita gara-gara memiliki ilmu agama malah bukannya membuat kita makin berbakti, malah membuat kita makin kurang ajar. Saudaraku, bila mana kita
setelah mengetahui ilmu agama justru kita kurang ajar, kurang beradab terhadap orang tua, ketahuilah kita harus belajar lagi. Masih belum benar belajar kita. Islam mendidik umatnya, Rasulullah SAW mendidik umatnya dengan ilmu yang sempurna, yaitu Islam. Jadi jangan sampai gara-gara perbuatan kita malah orang tua kita menyangka, wah ini ajaran Islamnya nggak benar. Jangan-jangan ajarannya yang salah. Jangan-jangan anak saya gara-gara belajar ilmu malah makin kurang ajar. Gara-gara ikut kajian sana, anak saya makin tidak beradab. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah, dalam menasihati orang tua, apalagi kita ya, siapa sih yang tidak menginginkan orang tuanya masuk surga bareng-bareng sama kita? Nah, namun dalam memberikan nasihat kepada orang tua kita, mohon tetaplah beradab. Jaga adab kita, kelakuan kita, tata krama kita. Paling penting nada suara nih, paling penting. Kita ini orang Sulawesi, kadang nada suara kita ngomong di luar dianggap, oh jangan marah-marah. Enggak, kita nggak marah, memang suara kita yang kayak gini. Tolong, ini volumenya suara kita dikecilkan saat berhadapan dengan orang tua kita. Maka yang pertama kali saat kita ingin menasihati orang tua kita yang meninggalkan sholat, yang ana sarankan kepada antum semua, pertama kali berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kedua orang tua saya. Ini terkadang kita aktif berdakwah sana sini, banyak orang-orang suka dengan dakwah kita, akhirnya kita merasa, wah cara kita ini bagus. Nah, ternyata sama orang tua kita tertolak. Nah, ini saat tertolak dengan orang tua kita, terkadang bukan karena cara kita, tapi bisa jadi karena kita lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik caranya kita, sebagus-bagus metode yang kita berikan dalam membujuk orang, namanya hidayah, namanya hati manusia, itu berada di tangan Allah. Jadi perlu dipahami, yang namanya ibadah, yang namanya hidayah, yang namanya hati manusia itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pertama-tama untuk menasihati orang tua kita, berdoa. Tiap sholat 5 waktu, saat kita bangun tahajud, minta kepada Allah dengan merendahkan diri kita, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita mendapatkan hidayah. Insyaallah dengan kita berdoa, jalan kita dalam menasihati orang tua kita akan dimudahkan. Berikutnya, setelah kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita diberi hidayah, yang berikutnya nasihati orang tua kita dengan hikmah, dengan bijak, dan tidak pernah putus asa. Pelan-pelan. Terkadang orang tua tidak nerima kita karena dianggapnya kita masih kecil, dianggapnya kita kurang berpengalaman, dianggapnya kita kurang ilmu dibandingkan dengan ustadz-ustadz lainnya. Maka sabar. Jangan langsung putus asa. Jangan kita langsung kecewa. Ini saya sudah nasihat saya, sudahlah saya kabur aja. Jangan pernah putus asa. Hari ini orang tua kita belum nerima, coba besok lagi. Besok belum nerima, coba pekan depan. Pekan depan masih belum nerima, coba bulan depan. Bulan depan lagi belum bisa nerima, mungkin saja tahun depan menerima. Tahun depan masih belum berubah, mungkin aja setelah beberapa tahun orang tua kita bisa berubah. Artinya jangan pernah putus asa dalam menasihati orang tua kita, dan nasihatilah dengan hikmah, dengan bijak. Ini jangan sampai kita tahu ilmu agama, malah ilmu agama tersebut menjadikan kita debat sama orang tua. Ini nggak benar ya.
Kita diskusi nasihat orang tua silakan. Jangan sampai kita terlihat seakan-akan ingin menjatuhkan orang tua kita, ingin mengalahkan orang tua kita. Tidak, kita ingin mengajak orang tua kita kepada kebaikan. Maka dakwalah dengan hikmah. Jadi itu ya yang saya infokan. Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar, jangan pernah putus asa. Yang ketiga, beradab, berakhlak saat berargumen dengan orang tua. Jangan pernah kita ngangkat suara keras, membentak, jangan pernah. Bila mana orang tua sudah marah, sudah emosinya kelihatan, sudah diam. Stop diskusi. Stop diskusi, sudah diam aja kita. Lanjut besok lagi. Kapan ada kesempatan, masuk lagi diskusi. Intinya, selain mencari ridho Allah, kita juga mencari ridho orang tua kita. Perkara ini memang tidak mudah ya, butuh waktu lama. Tapi saat kita mendapati orang tua kita mau mendengarkan kita, mau mengikuti kita, ya Allah, senangnya itu minta ampun, bahagia kita. Jadi anak berharap jangan pernah putus asa dalam menasihati orang tua kita. Doakan, sabar, tidak pernah putus asa, dan beradablah saat berargumen dengan orang tua kita. Kalau dia sudah marah, nampak emosi, diam. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Taib. Aku qouli hadza subhanaka wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.